Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan hari ini akan ada 3 agenda yang akan terjadi di tanah air. Agenda pertama adalah dalam sejarah bangsa Indonesia dikenang salah satu peristiwa kelam yang disebut dengan Gerakan 30 September 1965. Dan setiap tanggal 30 September dikenal dalam sejarah Indonesia upaya kudeta atau pemberontakan yang melibatkan perwira Cakrabirawa dan Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri dengan dukungan DN Aidit sebagai pimpinan PKI. Akibat gerakan ini 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa korban lainnya diculik, dibunuh, dan dikubur dalam sumur di lubang buaya. Gerakan tersebut terjadi pada malam pergantian tanggal 30 September ke 1 Oktober 1965 di mana dan bertujuan menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dalam peringatan peristiwa ini, Kementerian Kebudayaan mengeluarkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Agenda selanjutnya, pemirsa, para buruh akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini, Selasa 30 September 2025 di Jakarta. Dalam aksi kali ini, buruh masih memperjuangkan tuntutan yang sama, salah satunya adalah terkait dengan kenaikan upah minimum 2026. Selain itu, para buruh juga akan menolak praktik outsourcing, menolak sistem upah murah, mendesak DPR RI agar RUU Ketenagakerjaan berpihak pada pekerja hingga menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%. Unjuk rasa demo buruh hari ini rencananya akan dilaksanakan di depan gedung DPR RI. Dan selanjutnya, pemirsa, upaya hukum terkait dengan penanganan kasus kematian diplomat muda yang tewas dengan kondisi kepala terlilit lakban di Indekos Jakarta Pusat, Arya Daru Pangayunan, kini berlanjut hingga dengar pendapat di DPR RI. Menurut kuasa hukum Arya Daru, Nikolai Aprilindo, dalam penanganan kasus ini segala bukti-bukti harus seterang cahaya. Kedua, dalam peristiwa yang dialami Daru tidak ada kejahatan yang sempurna. Nikolai juga menyebut bahwa surat yang disampaikan kepada Kapolri sudah didisposisikan ke Kabarreskrim hingga memberikan atensi kepada pihak Polda untuk menindaklanjutkan pengaduan masyarakat dalam hal ini dalam mengungkapkan kasus kematian Arya Daru. Dan pemirsa, lalu apa agenda yang akan dibahas oleh keluarga Arya Daru dengan Komisi 13 DPR RI hari ini? Sudah ada rekan kami Devi Syafira dari gedung DPR RI. Selamat pagi, Devi. Jam berapa keluarga Arya Daru bertemu dengan Komisi 13 DPR RI dan kira-kira apa saja agenda pembahasannya? Ya, Glory, yang dibahas nanti ada beberapa yang disebutkan oleh kuasa hukum almarhum Arya Daru, yakni terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang nanti akan disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 13 DPR RI. Kejanggalan yang dimaksud diantaranya adalah adanya lebam pada bagian leher hingga kepala di almarhum Arya Daru, kemudian juga adanya lebam di bagian lengan kanan, serta kematian misterius, yakni adanya kepala yang dililit oleh lakban dan ditutupi oleh plastik, serta tubuh almarhum Arya Daru ini ditutupi selimut dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kira-kira hal itu yang nanti akan disampaikan dari pihak keluarga, dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukum dari almarhum Arya Daru, yakni Nikolai Aprilindo. Untuk jamnya nanti akan dilaksanakan pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di gedung Komisi 13 DPR RI. Kemudian juga nanti akan dihadiri selain dari keluarga almarhum
Arya Daru, ada juga istri yang disebut dikonfirmasi hadir dalam audiensi rapat dengar pendapat pada hari ini. Selain itu, dari kuasa hukum almarhum Arya Daru, Nikolai ini mengatakan upaya hukum ini terus berlanjut agar kasus kematian almarhum Arya Daru ini terang benderang. Selain itu, dari pihaknya juga telah memberikan surat ke Komisi 1 dan juga Komisi 3 DPR RI, namun hingga saat ini juga belum direspon dan baru direspon oleh Komisi 13 DPR RI. Nah, kalau kita ketahui sebelumnya dari pihak istri almarhum Arya Daru, yakni Meta Ayu Puspitantri, yang sebelumnya memang sempat menutup diri selama kurang lebih 80 hari, dan ia ini telah muncul ke publik pada saat konferensi pers yang digelar pada pekan lalu. Pada saat itu ia menyatakan berharap kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri ini untuk mengusut tuntas penyebab kematian suaminya, yakni almarhum Arya Daru Pangayunan yang merupakan diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Selain itu juga ia meminta agar upaya framing negatif ini dihilangkan begitu, karena mengingat istri dari Arya Daru ini telah mengenal Arya Daru sejak sekolah dasar, kemudian juga ia mengenal suaminya atau almarhum Arya Daru ini lebih dari Arya Daru mengenal dirinya sendiri, sehingga ia meminta kepada seluruh pihak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini. Glory. Ya Devi, apakah Anda memiliki informasi siapa saja nanti perwakilan dari keluarga Arya Daru yang akan hadir bertemu dengan Komisi 13 hari ini? Ya, Glory, kalau kami konfirmasi dari pihak Arya Daru yang hadir adalah kuasa hukum dari almarhum Arya Daru, yakni Nikolai Aprilindo, kemudian juga istrinya almarhum Arya Daru, yakni Meta Ayu Puspitantri, yang dikonfirmasi akan hadir menemui Komisi 13 DPR RI pada audiensi rapat dengar pendapat yang nanti akan dilaksanakan pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Karena kita ketahui dari keluarga pihak Arya Daru ini ingin upaya hukum terus berlanjut, sehingga dari keluarga Arya Daru kemudian juga tentunya kuasa hukum ini hadir dalam rapat dengar pendapat yang nanti akan dilaksanakan bersama dengan Komisi 13 DPR RI. Sementara demikian, Glory, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Devi Syafira melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikianlah 3 agenda yang akan terjadi di tanah air, dan selanjutnya ada sejumlah agenda lainnya. Kira-kira apa saja, Jason? Ya, ini yang juga sedang kemudian masih terus diusut, pemirsa. Ini terkait dengan kasus Arya Daru, di mana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan perlindungan dari keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang meninggal dunia secara misterius. Jadi, Ketua LPSK menjelaskan permohonan perlindungan ditindaklanjuti dengan verifikasi awal dan penelusuran informasi kepada pemohon maupun kepada pendamping. Dan LPSK ini berkoordinasi dengan kepolisian dan lembaga terkait untuk menentukan bentuk perlindungan terhadap keluarga Arya Daru. Keluarga Arya Daru sendiri telah menyampaikan sejumlah keterangan teror yang dialami kepada LPSK. Karena itu, LPSK akan menggali dugaan teror kepada keluarga dan saksi pendukung. Perlindungan kepada LPSK sudah masuk, dan LPSK tentu harus melakukan upaya-upaya penilaian secara mendalam terhadap aspek-aspek yang dimohonkan itu. Apa saja, nanti tim LPSK akan terus melakukan upaya-upaya pendalaman kepada pihak pengaju. Perlindungan itu dalam bentuk seperti apa aja, Pak? Tergantung hasil penilaian kita seperti apa, tingkat ancamannya seperti apa, gitu ya. Jadi nggak bisa langsung kita putuskan begini, berdasarkan hasil asesmennya seperti apa, itu menjadi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.